Ruang Dewa Bela Diri, bab 916 sampai dengan 920. Bab 916 Permusuhan yang tidak dapat dijelaskan. Sehari kemudian, mereka bertiga akhirnya tiba di tepi luar Laut Iblis yang kacau. Suara mendesing, bahkan dari luar. Mereka bertiga bisa merasakan angin iblis yang mengerikan bertiup dari dalam, mengubah energi spiritual di sekitarnya menjadi energi iblis. Sungguh mengerikan. Dan Ye Xiwen bahkan bisa mendengar auman binatang iblis di dalamnya. Bukan hanya makhluk laut saja yang terinfeksi oleh energi iblis dan berubah menjadi ras iblis laut. Banyak binatang buas di laut juga berubah menjadi binatang iblis laut, yang jauh lebih ganas daripada binatang laut biasa. Terutama di lingkungan seperti Laut Iblis yang kacau. Binatang iblis laut jelas merupakan ras yang menakutkan kedua setelah klan iblis laut. Ketiganya tidak langsung memasuki Laut Iblis Kekacauan, melainkan langsung menuju kota iblis kekacauan di dekatnya. Kota ini dibangun mengelilingi seluruh Laut Iblis Kekacauan, dan orang-orang yang hendak masuk atau keluar akan singgah di dekatnya untuk mendapatkan persediaan yang cukup. Mereka bertiga langsung masuk ke kota iblis yang masih kacau balau. Mereka tidak menyadari kedatangan mereka. Yao Qian pernah ke kota iblis yang kacau balau sebelumnya. Jadi itu jauh lebih baik daripada mereka berdua sama sekali tidak tahu apa-apa. Mungkin karena pengaruh energi iblis. Seluruh kota iblis yang kacau jauh lebih kacau daripada dunia luar. Tidak ada aturan di sini. Jika memang harus ada aturan, aturan itu adalah siapapun yang memiliki kepalan tangan terbesar berhak melakukan apa yang benar. Hanya dalam 1/4 jam setelah memasuki kota iblis yang kacau, 2 perkelahian terjadi. Salah satunya mengakibatkan kematian. Karena itu, semua orang menyaksikan situasi dengan acuh tak acuh, dan tak seorang pun maju untuk campur tangan. Justru karena inilah Ye Xiwen dapat melihat dengan jelas situasi kacau di Laut Iblis Kekacauan. Situasinya bahkan lebih kacau daripada yang dibayangkannya. Jika kota iblis kekacauan sudah dianggap kacau, maka Laut Iblis Kekacauan adalah neraka sejati, tanpa aturan sama sekali. Di sana, siapapun bisa menjadi iblis. Karena tidak ada aturan yang membatasi mereka, ambisi semua orang meningkat berkali-kali lipat dalam sekejap. Beberapa orang, karena ambisi mereka yang terus membesar, terinfeksi oleh energi iblis dan berubah menjadi iblis manusia atau iblis laut baru. Menjadi pembunuh yang sangat mengerikan yang berkeliaran di Laut Iblis Chaotic, khususnya memburu makhluk laut atau ahli manusia yang datang dari sini. Di kota iblis yang kacau ini, tak ada perbedaan antara manusia dan makhluk laut, karena memang tak perlu. Setiap orang yang datang ke kota yang kacau ini hanya punya satu tujuan, semua orang adalah pesaing. Ini menarik, tak ada yang peduli. Melihat kekacauan ini, Bai Hanmo sama sekali tidak menunjukkan kekhawatiran, sebaliknya, ia malah merasakan gelombang kegembiraan. Bagi bocah durhaka seperti dirinya, aturan hanyalah batasan, hal yang paling ia benci. Haha, ini favoritku. Yao Qian tidak menjawab, tetapi hanya membawa keduanya ke hotel dan menunggu dengan tenang. Saudari Yao, apa yang kita lakukan di sini? Kenapa kita tidak pergi saja? Tanya Bai Hanmo. Ye Xiwen juga memandang Yao Qian, tetapi dia percaya bahwa Yao Qian pasti punya alasannya sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan pernah melakukannya. Kau akan segera mengetahuinya. Yao Qian hanya tersenyum tipis. Mereka bertiga menunggu selama setengah jam penuh. Tepat saat Bai Hanmo mulai sedikit tidak sabar. Pada saat itu, terdengar suara gembira dari lantai pertama restoran. Bagaimana Suster Yao kembali ke kota iblis yang kacau? Mereka bahkan tidak datang mencari kita. Bersamaan dengan suara riang ini, serangkaian langkah kaki yang kacau datang dari lantai bawah, dan 3 sosok muncul di hadapan semua orang. Ternyata mereka adalah 3 orang, 2 pria dan 1 wanita. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya berambut coklat dan berjanggut. Ia bertubuh kekar dan berpenampilan sangat mengesankan, dengan senyum lebar di wajahnya. Di belakangnya mengikuti seorang pemuda, yang tampaknya berusia awal 20-an. Ia mengenakan jubah indah, dan wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan saat ia menatap lurus ke arah Yao Qian. Di sampingnya ada seorang wanita berusia awal 20-an dengan penampilan biasa saja, tetapi ia memiliki jiwa kepahlawanan tertentu,
Semacam aura gagah berani yang tidak dimiliki wanita biasa. Ketiga orang ini dengan cepat menarik perhatian Ye Xiwen dan rekan-rekannya. Hati Ye Xiwen tergerak mendengar kata-kata pria parubaya di depan. Ia hampir bisa mengatakan bahwa ia dan Yao Qian adalah kenalan lama. Ini bukan pertama kalinya Yao Qian mengunjungi Laut Iblis yang kacau. Ini yang kedua. Agaknya, mereka adalah teman-teman yang ia temui saat kunjungan terakhirnya. Dan itu tidak mengejutkan. Pada saat ini, Ye Xiwen akhirnya menyadari bahwa merekalah orang-orang yang Yao Qian tunggu di sini. Pemuda itu menjadi gembira saat melihat Yao Qian, tetapi ekspresinya menjadi gelap saat melihat Ye Xiwen dan Bai Hanmo di sampingnya. Saudari Yao, siapakah orang-orang ini? Bai Hanmo bertanya langsung karena penasaran. Mendengar ucapan Bai Hanmo, pemuda itu tampak lebih rileks. Dan permusuhannya terhadap Bai Hanmo berkurang drastis. Kebencian yang tersisa jatuh pada Ye Xiwen. Meskipun tersembunyi dengan baik, Ye Xiwen sangat sensitif terhadap aura-aura ini. Jadi bagaimana mungkin dia bisa menyembunyikannya darinya? Hal itu langsung disadari. Ye Xiwen sedikit mengernyit. Meskipun ia tidak tahu dari mana datangnya permusuhan pemuda itu, ia merasa sangat tidak nyaman. Ia tidak tahu apa kesalahpahamannya. Tetapi itu tidak penting baginya. Yang penting adalah pemuda itu bersikap bermusuhan terhadapnya. Dan itulah masalah yang paling penting. Namun, asal-usul ketiga orang ini masih belum jelas. Dan yang terpenting, mereka adalah teman Yao Qian. Itulah sebabnya Ye Xiwen tidak bereaksi. Namun dia sudah menghafalnya secara diam-diam. Perkenalkan, ini tim pemburu iblis ternama di kota iblis yang kacau. Tim beruang. Dulu aku pernah bertarung bersama mereka. Ini Kapten Xiong Chengzi, He Yulong, dan adik perempuan terbaikku, Yu Sisi. Yao Qian tersenyum dan mulai memperkenalkan mereka. Ini adik laki-lakiku, Bai Hanmo, dan ini teman baikku, Ye Xiwen. Mendengar nama Ye Xiwen, tak seorang pun bereaksi. Meskipun Ye Xiwen telah mengukir namanya di Pulau Yangzhou, ia tetaplah sosok yang tak dikenal di Laut Iblis Kekacauan. Lagi pula, sekalipun ia telah mengukir namanya di Laut Iblis Kekacauan, hal itu tak menjadi masalah bagi siapapun, karena Laut Iblis Kekacauan penuh dengan orang-orang seperti dirinya yang terkenal di berbagai tempat. Bahkan, bisa dikatakan bahwa Laut Iblis Kekacauan hampir merupakan wilayah inti dari wilayah Laut Yunxing. Mereka yang dapat berkeliaran bebas di Laut Iblis Kacau hampir pasti dapat mendominasi tempat lain juga. Sedangkan mereka yang dapat berkembang di tempat lain mungkin tidak dapat melakukannya dengan baik di Laut Iblis Kacau. Di lingkungan Laut Iblis yang brutal dan nyaris seperti tempat berkembang biaknya serangga, meskipun jumlah ahli telah menurun drastis dan tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan serupa, kualitas para ahli justru meningkat. Ketika Yao Qian mengatakan bahwa Bai Hanmo hanyalah seorang adik laki-laki, wajah He Yulong tampak rileks. Dan sedikit rasa permusuhan yang ia miliki terhadap Bai Hanmo pun sirna. Yang tersisa hanyalah rasa waspadanya terhadap Ye Xiwen. Tanpa sepengetahuannya, Bai Hanmo sedang menghadapinya dengan senyum menghina, seolah sedang mengejek sesuatu. Tampaknya memiliki segalanya tetapi juga tampaknya tidak memiliki apapun. Saudari Yao, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Kami belum mendengar kabarmu sejak kau meninggalkan Laut Iblis yang kacau. Jika orang-orang kami tidak melihatmu hari ini, mungkin kami tidak akan bisa bertemu lagi. Xiong Zicheng, Kapten Pasukan Xiong, hanya tertawa dan berkata, seolah-olah tidak menyadari suasana yang agak canggung itu. Yao Qian berbeda dari orang-orang di tim Xiong. Orang-orang di tim Xiong adalah pemburu iblis profesional yang memburu iblis laut untuk mendapatkan sumber daya kultivasi yang cukup. Mereka mungkin tinggal di Laut Iblis yang kacau seumur hidup. Yao Qian berbeda. Dia memiliki sekte dan keluarga yang kuat di luar dan tidak perlu memburu iblis laut untuk mendapatkan sumber daya kultivasi seperti para pemburu iblis ini. Alasan dia muncul di Laut Iblis Kekacauan hanyalah untuk latihan. Setelah latihan selesai, dia akan kembali secara alami. Bahkan, bisa dibilang mereka seperti dua dunia yang berbeda. Akhir-akhir ini aku sangat sibuk. Maafkan aku, kata Yao Qian ringan. Memohon ampun. Setelah pengalaman terakhirnya di Laut Iblis yang kacau, ia dipersiapkan sebagai penerus asosiasi bisnis Yangzhou, dan banyak hal diserahkan kepadanya.
Jika bukan karena kompetisi mendatang untuk daftar 100 teratas, yang mengharuskannya mendapatkan pengalaman, dia mungkin masih menangani masalah di asosiasi bisnis Yangzhou. Kapten Xiong sangat memperhatikanku saat itu. Dia sudah seperti kakak bagiku, kata Yao Qian kepada Bai Hanmo dan Ye Xiwen. Ia juga merasa ada yang janggal, tetapi ia tidak tahu pasti apa itu. Ia hanya berusaha mempertahankan hubungan mereka untuk sementara waktu. Jadi begitu, mendengar penjelasan Yao Qian, tatapan Bai Hanmo ke arah Xiong Chengzi sedikit berubah. Mendengar ini, Xiong Chengzi tidak merasa bangga, hanya frustrasi. Tim Xiong mereka cukup terkenal di antara tim pemburu di seluruh kota iblis kekacauan. Namun, bagi dua orang di sampingnya, mereka seperti orang yang lewat. Sama sekali tidak penting, bahkan tidak sepenting kata-kata Yao Qian. Karena kata-kata Yao Qian, sikap Bai Hanmo bisa berubah, yang membuatnya merasa sangat frustrasi. Aku hanya bisa menghibur diri bahwa mereka semua pendatang baru, belum pernah ke kota iblis yang kacau sebelumnya. Dan wajar saja kalau mereka belum pernah mendengar tentangku. Bab 917 Serangan Kejutan dari Belakang. Ye Xiwen tetap diam. Samar-samar memahami mengapa Yao Qian ingin tinggal di sini. Dia mungkin sedang menunggu tim beruang. Adapun apa yang Yao Qian katakan tentang mencari tim setelah tiba di Laut Iblis Kacau. Seharusnya tim beruang ini, karena di antara semua tim, hanya tim beruang yang memenuhi persyaratan mereka. Di Laut Iblis yang kacau dan Kota Iblis yang kacau ini, tempat ini begitu kacau dan nyaris tanpa aturan. Satu-satunya aturan sederhana, yang kuat yang benar. Tidak ada penguasa kota yang menjaga ketertiban. Karena kota ini sendiri dibentuk oleh kelompok-kelompok kecil orang yang menetap bersama. Sejak awal tidak ada administrator yang kuat. Kalaupun ada, mereka hanyalah orang-orang yang terburu-buru membuat kekacauan dan tentu saja tidak mau mengambil alih. Oleh karena itu, di bawah pengaruh atmosfer ini, orang-orang di sini sebagian besar seperti setan, licik, kejam, dan segala macam sifat negatif dapat terwujud dalam diri mereka. Oleh karena itu, bahkan tim sementara yang konvensional pun dapat menghadapi pengkhianatan, atau tim tersebut dapat hancur dalam sekejap, hanya karena pembagian hasil yang tidak merata. Oleh karena itu, penting untuk memilih rekan setim yang berkualitas dan tidak akan mudah mengkhianati Anda. Tim beruang ini jelas pernah bekerja dengan Yao Qian sebelumnya, dan seharusnya cukup menyenangkan. Jadi kali ini ketika Yao Qian memasuki Laut Iblis Kekacauan lagi, ia memilih pasukan beruang. Alasan ia menunggu di sini adalah untuk menunggu pasukan beruang menemukannya. Memikirkan hal ini, Ye Xiwen tiba-tiba menyadari, baginya, hal ini tidak terlalu penting, tidak terlalu berpengaruh pada siapa yang akan ia ajak berkolaborasi. Namun, ia tentu berharap dapat berkolaborasi dengan rekan setim yang andal. Jika pasukan beruang ini benar-benar hebat, Ye Xiwen tidak akan keberatan bekerja sama dengan mereka untuk menjelajah ke Laut Iblis yang kacau. Lagi pula, mereka adalah petinggi lokal, dan membiarkan mereka memimpin akan jauh lebih mudah. Apakah Suster Yao akan menjelajah ke Laut Iblis Kekacauan lagi kali ini? Tanya Xiong Zicheng. Pada titik ini, Yao Qian akan kembali ke Kota Iblis Kacau dan muncul di hadapan mereka. Maka semuanya akan menjadi jelas. Ya, Yao Qian tidak menyembunyikan apapun, hanya tersenyum tipis saat menjawab. Kita akan menjelajah ke Laut Iblis yang kacau lagi sekarang. Kira-kira Kapten Xiong sedang sibuk atau tidak ya? Mendengar kata-kata Yao Qian, Xiong Zicheng sedikit mengernyit. Wajahnya tampak gelisah. Ia berkata, awalnya, akan lebih baik jika Yao Qian bergabung dengan tim Xiong kita. Tetapi sekarang sebagian besar anggota tim kita tersebar dan memiliki misi yang harus dijalankan. Saat ini, yang tersisa hanyalah kita bertiga. Kalau Yao Meizi tidak terburu-buru, lebih baik menunggu 1 atau 2 bulan lagi. Mereka seharusnya sudah bisa kembali saat itu, kata Xiong Zicheng. Saat itu, peluang kita untuk sukses di lautan kekacauan penyandang disabilitas akan jauh lebih besar. 1 atau 2 bulan memang waktu yang sangat singkat bagi seorang ahli alam transenden yang usianya diukur dalam puluhan ribu tahun. Menunggu beberapa bulan sama sekali tidak ada artinya. Tidak apa-apa, 3 orang saja sudah cukup. Dengan kita bertiga,
Tim beranggotakan 6 orang adalah yang paling fleksibel. Kata Yao Qian langsung, tanpa penundaan. Ia tak bisa menunda lebih lama lagi. Ia memperkirakan klan buaya racun bayangan pasti sudah tahu bahwa mereka diam-diam pergi dan sudah memasang jebakan. Mereka bahkan mungkin langsung menyerbu kota iblis yang kacau. Dalam situasi ini, mereka harus pergi secepatnya. Kalau tidak mereka dapat menyusul kapan saja. Xiong Zicheng juga bisa melihat bahwa Yao Qian sangat cemas. Jadi dia berkata, kalau begitu, kami bertiga akan menemani Yao ke Laut Iblis Kacau. Apakah Yao Meizi ada di Laut Iblis yang kacau untuk berlatih menghadapi kompetisi 100 master terbaik yang akan datang? Akhir-akhir ini banyak master muda yang datang ke sini karena alasan ini. Kata UCC, wanita berpenampilan biasa yang sedari tadi diam saja. Yao Qian mengangguk dan tidak membantah. Mendengar Yao Qian mengatakan ini, para ahli dari tim beruang tampak mengerti. Kalau begitu, jangan tunda lagi dan cepat masuk ke Laut Iblis yang kacau. Kata Xiong Zicheng, ia bisa melihat kecemasan Yao Qian. Jadi ia tak berkata apa-apa lagi dan langsung ke intinya. Pergi ke Laut Iblis yang kacau boleh saja, tapi itu bukan tempat yang bisa dikunjungi siapapun. Kalau kau tidak cukup kuat, kau hanya akan mati di tangan iblis laut. Lebih baik jangan pergi. Tiba-tiba, He Yulong angkat bicara. Targetnya adalah Ye Siwen. Meski tidak dinyatakan secara eksplisit, orang yang kekuatannya tidak memadai itu jelas merujuk pada Ye Siwen. Di antara mereka yang hadir, hanya Ye Siwen yang tampaknya memiliki tingkat kultivasi terendah, hanya pada tingkat ketiga alam transenden. Pada titik ini, ketika dia membuat pernyataan seperti itu, hanya ada satu tujuan, untuk secara langsung menargetkan Ye Siwen. Bukan berarti mereka yang berada di alam transenden tingkat ketiga tidak bisa memasuki Laut Iblis Kekacauan. Faktanya, siapapun yang telah memasuki alam transenden dapat memasuki Laut Iblis Kekacauan. Bahkan beberapa ahli alam transenden setengah langkah, dan bahkan beberapa ahli tingkat atas di antara para orang suci agung, dapat memasuki Laut Iblis Kekacauan. Namun, Laut Iblis Kacau terbagi menjadi banyak tingkatan, seperti agak berbahaya dan sangat berbahaya, dan tempat-tempat yang dapat dituju oleh seniman bela diri dengan kekuatan berbeda secara alami cukup terbatas. Itulah sebabnya kekuatan tim bisa bervariasi, tetapi perbedaan di antara mereka tidak boleh terlalu besar. Jika tidak, mustahil perjalanan itu bisa terlaksana. Jika mereka pergi ke tempat berbahaya, anggota yang lebih lemah mungkin akan kehilangan nyawa. Namun, jika mereka pergi ke tempat aman, anggota yang lebih kuat tidak akan berguna dan bahkan tidak akan mendapatkan banyak manfaat. Sekarang, tampaknya Ye Siwen akan menjatuhkan seluruh tim. Apa maksudmu? Sebelum Ye Siwen sempat berbicara, Bai Hanmo langsung menyela, langsung menanyainya. Aku tidak bermaksud jahat, tapi kalau kita tidak cukup kuat, kita hanya akan menjatuhkan tim kita. Kata He Yulong. Yulong tidak bermaksud jahat. Apa yang dia katakan masuk akal. Kalau kita tidak cukup kuat, kita mungkin akan menjatuhkan seluruh tim pada akhirnya. Kata Xiong Zicheng dengan raut wajah agak khawatir. Tim Xiongnya berhasil keluar dari kota iblis kekacauan yang sangat kompetitif dan membuka situasi saat ini. Dia pantas mendapatkan pujian besar untuk ini. Dia selalu berhati-hati dan lebih suka menyerah daripada melakukan sesuatu yang tidak dia yakini. Bagi seluruh tim, memiliki rekan setim yang menjatuhkan Anda tidak diragukan lagi merupakan hal yang fatal. Kalau begitu, kita tidak usah bekerja sama. Ye Siwen tiba-tiba berkata, tanpa menjelaskan alasannya. Ia sudah lama merasakan permusuhan He Yulong terhadapnya. Tetapi ia tidak bereaksi karena He Yulong adalah teman Yao Qian. Namun, melihat betapa jelasnya He Yulong mengincarnya, Ye Siwen tentu saja tidak tahan lagi. Lagi pula, di dunia ini, kodok berkaki 3 sulit ditemukan, tetapi manusia berkaki 2 banyak. Di kota iblis yang kacau balau ini, tidak adakah yang bisa kita ajak bekerja sama? Dengan itu, Ye Siwen berdiri, berbalik, dan berjalan keluar, meninggalkan mereka bertiga berdiri di sana, sama sekali tidak menghiraukan mereka. Wajah ketiga pria itu langsung muram, berubah pucat. Diabaikan selalu sangat menyebalkan. Apapun situasinya,
Sombong, kau pikir ini tempat yang bisa kau datangi dan pergi sesuka hati. He Yulong merasa wajahnya dipermalukan, terutama karena sikap Ye Xiwen yang terang-terangan mengabaikannya. Ditambah lagi hubungannya dengan Yao Qian, He Yulong akhirnya marah. He Yulong langsung bergerak, mengepalkan tinjunya dan meninju Ye Xiwen dari belakang. Tinju itu menembus udara dan langsung menghasilkan tekanan yang kuat, langsung menuju punggung Ye Xiwen. Meskipun He Yulong agak arogan, ia memiliki kekuatan untuk bersikap arogan. Ketika ia sepenuhnya melepaskan kekuatan tingkat ke-6 alam transenden, ia sudah cukup untuk melampaui rekan-rekannya seusianya. Tak tahu malu, Bai Hanmo meraung dan hendak menyerang. Yao Qian, yang berada di sampingnya, juga mengerutkan kening dan sangat marah. He Yulong menyerang tanpa mempedulikan sikapnya, yang membuatnya geram. Sebelum Bai Hanmo sempat bergerak, saat tekanan tinjunya mengenai punggung Ye Xiwen berbalik dan melancarkan pukulan. Cahaya ilahi keemasan menyembur dari sela-sela kelima jarinya, membentuk angin tinju keemasan yang langsung menghadang serangan itu. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan dengan keras tanpa memberi siapapun waktu untuk ragu. Langsung menciptakan bola energi raksasa yang, setelah jeda singkat, mulai menyapu ke segala arah. Boom! Banyak seniman bela diri, ketakutan di restoran, dan meja serta kursi hancur total. Untungnya, seluruh bangunan tetap utuh. Sepertinya karena pertempuran terus-menerus di kota iblis yang kacau. Bangunan-bangunan di sini sangat kokoh, jauh lebih kokoh daripada yang di luar. Angin tinju emas Ye Xiwen langsung berubah menjadi seperti pisau tajam, menembus angin tinju He Yulong. Angin itu hampir tak tertahankan, dan hampir tanpa perlawanan, langsung mengenai tubuh He Yulong. Bang! He Yulong memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya terpental mundur seperti layang-layang yang talinya putus, dan menghantam dinding. Kau, beraninya kau menggunakan serangan sekejam itu. Yu Sisi langsung memelototi Ye Xiwen dan berdiri di depannya, berkata dengan marah. Melihat rekan lamanya terlempar, ia bertindak impulsif dan bergegas ke depan Ye Xiwen. Kalau bukan karena Yao Qian, aku pasti sudah membunuhnya dengan satu pukulan sejak dulu. Serangan mendadak dari belakang. Omong kosong macam apa itu? Ye Xiwen mencibir. Ia tidak berbohong. Kekuatan pukulannya saat ini mengerikan. Terutama karena ia telah sepenuhnya memahami teknik meteor eksplosionnya. Dalam proses pemahaman ini, ia telah memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang tinju debu bintang pemusnahan besar, yang membuat kekuatannya tak tertandingi sebelumnya. Bab 918 menuju Laut Iblis yang kacau. Jika dia tidak menahan diri, dia mungkin bisa membunuh He Yulong di tempat. Meskipun He Yulong sangat kuat dan telah mencapai tingkat ke-6 alam transenden, dia tak tertandingi oleh Ehong sebelumnya, dan bahkan memiliki selisih kekuatan yang cukup besar dengan Cai Jianben. Setelah dua pertempuran berturut-turut, kekuatan Ye Xiwen telah meningkat pesat, dan dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia sekarang tampak tak terkalahkan di tingkat ke-6 alam transenden. Pertanyaan Ye Xiwen langsung membuat Yu Sisi tersipu, dan ia hampir tak bisa berkata apa-apa. Meskipun ia bertindak impulsif dan bertanya pada Ye Xiwen, ia akhirnya tersadar. Semua orang tahu bahwa He Yulong salah, dan tak ada yang bisa dilakukan untuk itu. Jika He Yulong baru saja menang, maka dapat dikatakan bahwa He Yulong memiliki wawasan yang tajam dan melihat Ye Xiwen sebagai beban. Namun, kenyataannya tidak demikian. Ia terluka parah akibat pukulan Ye Xiwen, yang hanya bisa digambarkan sebagai aib bagi dirinya sendiri. Mustahil. Mustahil. Darah mengucur dari mulut He Yulong. Masih tak percaya. Matanya dipenuhi keterkejutan. Ia tak bisa membayangkan bahwa dirinya, seorang master alam transenden tingkat ke-6, akan menderita kekalahan di tangan seorang seniman bela diri alam transenden tingkat ketiga, dan kekalahan yang sangat besar. Baginya, ini mustahil. Dalam benaknya, tingkat ke-6 alam transenden adalah tingkat ke-6 alam transenden, dan tingkat ketiga alam transenden adalah tingkat ketiga alam transenden. Hampir ada ranah yang utuh di antara keduanya. Yang satu adalah tahap awal alam transenden, dan yang lainnya adalah tahap tengah alam transenden. Perbedaan ini seharusnya sangat besar, tetapi ia bukan tandingan Ye Xiwen. Lagi pula, itu bukan pertarungan sengit,
Ia dikalahkan habis-habisan oleh Ye Xiwen. Tak ada alasan yang bisa ia berikan. Ia telah gagal. Dan itu sudah final. Meskipun ia telah melancarkan serangan mendadak dari belakang, ia tetap bukan tandingan Ye Xiwen dan dikalahkan habis-habisan olehnya. Ini merupakan pergolakan besar bagi pandangan dunianya yang telah mapan. Karena Ye Xiwen telah menunjukkan belas kasihan, ia sebenarnya tidak menderita banyak kerugian. Namun, yang ia anggap benar-benar tidak dapat diterima bukanlah ini, melainkan kekalahan telaknya di tangan Ye Xiwen tanpa kesempatan untuk melawan. Di sisi lain, wajah Xiong Zicheng juga sangat buruk saat ini. Bagaimanapun, He Yulong, bagaimanapun juga, adalah anggota tim Xiong mereka, dipukuli habis-habisan oleh orang luar. Ia benar-benar dipermalukan. Kapten Xiong, apa yang sebenarnya terjadi? Yao Qian melangkah maju dan menatap Xiong Zicheng. Meskipun sebelumnya ia memiliki hubungan kerja yang sangat baik dengan Kapten Xiong, kejadian ini tetap membuatnya sangat marah. He Yulong benar-benar menyerang dari belakang. Sungguh keterlaluan. Lagi pula, dia tidak menargetkan musuh, melainkan calon kolaborator di masa depan. Maaf, tapi Yulong hanya ingin menguji apakah pemuda ini punya kekuatan. Lagi pula, memasuki Laut Iblis Kekacauan itu sangat berbahaya. Kalau kau tidak punya cukup kekuatan, kau hanya akan menyeret seluruh tim. Kau pernah memasuki Laut Iblis Kekacauan sekali sebelumnya, jadi kupikir kau bisa mengerti kehati-hatian kami. Xiong Zicheng menghela napas dan berkata, kenapa dia masih belum bisa melihat dengan jelas sekarang? Ini semua karena Yao Qian sendiri. Semua orang di tim Xiong tahu bahwa He Yulong menyukai Yao Qian. Dan Ye Xiwen, pemuda yang muncul di samping Yao Qian, telah menjadi duri dalam dagingnya. Pada akhirnya, itu karena dia terlalu menyukai Yao Qian. Tapi bagaimana mungkin aku bisa mengatakan hal seperti itu? Hanya itu yang bisa aku katakan. Yao Qian berpikir sejenak. Ini bukan pertama kalinya ia berada di Laut Iblis yang kacau. Jadi ia tahu tempat seperti apa itu. Memang tempat itu sangat berbahaya. Dan tanpa kekuatan yang cukup, seseorang hanya akan menuju kematian. Kata-kata Xiong Zicheng memang masuk akal. Tetapi tindakan He Yulong tetap membuatnya sangat marah. Dan ia masih geram. Lagi pula, Ye Xiwen adalah seseorang yang ia bawa bersamanya. Sekalipun ia tidak peduli pada Ye Xiwen, setidaknya ia harus mempertimbangkan perasaannya. Ye Xiwen tidak bertindak terlalu jauh karena dirinya, tetapi He Yulong ini terus-menerus menentangnya. Apakah ia mencoba meragukan penilaiannya? Memangnya kenapa kalau begitu? Apa itu memberimu hak untuk menyergap seseorang dari belakang? Lagi pula, kau tidak akan menang meskipun menyergap seseorang. Kalau aku jadi dia, aku pasti sudah bunuh diri, kata Bai Hanmo sambil mencibir, tampak sangat meremehkan tindakan He Yulong. Mendengar ini, He Yulong yang sudah menderita luka parah, menjadi sangat marah hingga ia meludahkan darah lagi dan langsung pingsan. Bai Hanmo mengerucutkan bibirnya ke samping. Ekspresinya cukup meremehkan, seolah berkata bahwa He Yulong benar-benar tidak berguna. Baru mengucapkan satu kalimat saja dia sudah tidak dapat menahannya. Baik Xiong Zicheng maupun Yu Sisi tidak berkomentar apapun mengenai hal ini, karena serangan mendadak He Yulong sudah pasti terjadi, dan tidak ada cara untuk menutupinya. Pada titik ini, kita hanya bisa menyalahkan He Yulong karena sesaat dibutakan oleh keserakahan dan melakukan hal seperti itu. Sekalipun dia sangat menyukai Yao Qian, seharusnya dia tidak melakukannya. Bagaimana kalau begini? Kali ini saat kita memasuki Laut Iblis Kekacauan, kita akan mengurangi jatah kita sebesar 10%. Bagaimana menurutmu? Xiong Zicheng hanya bisa berkata sambil menggertakkan giginya saat itu. Layaknya para ahli muda yang datang dari luar, mereka lebih suka bekerja sama dengan para petinggi lokal di kota iblis yang kacau ini. Lagi pula, mereka memiliki banyak pengalaman dan mengetahui banyak rahasia yang tidak diketahui orang lain. Jika mereka bisa bekerja sama, tingkat korban pasti akan sangat berkurang. Para tokoh kuat lokal ini bersedia bekerja sama dengan orang-orang luar ini hanya karena mereka yang berani memasuki Laut Iblis yang kacau tak diragukan lagi adalah yang terbaik di antara mereka, yang terbaik di antara rekan-rekan mereka, atau bahkan di antara usia mereka sendiri.
Dengan pengalaman mereka yang dipadukan dengan kekuatan orang-orang luar ini, mereka seringkali tak terkalahkan. Yao Qian, tak diragukan lagi adalah salah satu target yang dapat mereka coba taklukkan. Dan pukulan Ye Xiwen barusan menunjukkan kekuatannya dengan sempurna. Yao Qian jelas bukan seseorang yang dapat dianggap remeh. Tetapi justru karena itulah dia semakin tidak mau menyerah. Secara umum, rasio bagi hasil antara pihak luar dan pelaku intimidasi lokal berkisar antara 40% hingga 60%, dengan 50% menjadi norma. Pengurangan sebesar 10% dapat dianggap sebagai konsesi oleh Xiong Zicheng. 20%. Kalau tidak ada gunanya membahas ini. Ye Xiwen tiba-tiba menyela dan berbicara mewakili Yao Qian. Ia tahu Yao Qian sedang dilema. Lagi pula, Xiong Xiaodui dan Yao Qian pernah bekerja sama dengan sangat baik sebelumnya. Ye Xiwen tidak keberatan berperan sebagai polisi jahat saat ini. Yao Qian hendak berbicara. Tetapi melihat Ye Xiwen telah berbicara, dia berhenti berbicara. Oke, 20% untuk saat ini. Setuju. Meskipun persentasenya dikurangi 20%, Xiong Zicheng tetap menganggapnya sepadan. Lagi pula, kesempatan seperti itu jauh lebih langka. Jika mereka tidak bekerja sama, masih banyak orang di kota yang menunggu untuk bekerja sama. Meskipun pasukan beruang cukup kuat, mereka bukan satu-satunya tim pemburu iblis. Tanpa mereka, Yao Qian, Ye Xiwen, dan yang lainnya bisa bekerja sama. Dengan kekuatan mereka jelas sangat menarik. Kerja sama semacam itu antara tim pemburu iblis dan orang luar sangat umum di kota iblis yang kacau. Satu-satunya masalah adalah tidak ada aturan atau batasan di kota iblis yang kacau dan laut iblis yang kacau ini. Selalu ada kemungkinan untuk melawan seseorang. Tidak mudah menemukan mitra yang akrab dan dapat dipercaya. Di lautan iblis yang kacau ini, orang-orang luar terus-menerus dipancing ke tempat-tempat terpencil oleh tim pemburu iblis dan dibasmi. Namun, tim pemburu iblis juga dikepung dan akhirnya dihancurkan oleh orang-orang luar yang licik itu, sehingga sangat sulit untuk mendapatkan kepercayaan bersama. Itulah sebabnya Yao Qian bersikeras menunggu Xiong Xiaodui. Terlebih lagi, dia merasa bersalah terhadap Yao Qian dan tidak pernah menyangka He Yulong akan melakukan hal seperti itu. Jadi ini juga merupakan bentuk kompensasi. Baiklah, aku punya satu permintaan terakhir. Orang ini jangan ikut campur. Aku tidak ingin melihatnya lagi, kata Ye Xiwen sambil menunjuk He Yulong yang sudah pingsan di tanah. Tidak masalah, tapi bukankah akan terlalu singkat jika kita hanya berlima? Kata Xiong Zicheng, kehilangan satu orang pasti akan berdampak besar pada kekuatan seluruh tim. Tidak apa-apa, kehilangan satu pun tidak akan ada bedanya. Kata Ye Xiwen, Xiong Zicheng dan Yu Sisi tidak punya cara untuk membantahnya. Lagi pula, He Yulong hampir tak berdaya melawan Ye Xiwen. Jadi, kehilangan salah satu dari mereka tampaknya memang tidak akan berpengaruh. Ya, Yao Qian mengangguk dan berkata, tugas kita yang paling mendesak sekarang adalah memasuki Laut Iblis Kekacauan sesegera mungkin. Para ahli dari klan buaya bayangan bisa tiba kapan saja, dan mereka tidak punya banyak waktu terbuang. Baiklah kalau begitu, ayo kita berangkat sekarang juga, kata Xiong Zicheng. Melihat Ye Xiwen dan yang lainnya tampak cemas. He Yulong dengan cepat dibawa kembali oleh anggota luar Bear Squad. Sementara Ye Xiwen dan kelompoknya yang beranggotakan 5 orang tidak berlama-lama sejenak dan langsung masuk ke Laut Iblis Chaotic. Namun, hanya setengah hari setelah mereka pergi, para ahli dari klan buaya racun tanpa bayangan tiba. Pemimpinnya tak lain adalah Buaya Hong. Namun kemudian, Buaya Hong menyerbu kota Iblis Kacau dengan ekspresi muram. Kota Iblis Kacau bukanlah Laut Iblis Kacau, tetapi klan buaya racun bayangan masih memiliki kekuatan di sana. Pada saat ini, berkat kedatangan Buaya Hong, mereka dimobilisasi sepenuhnya. Tak lama kemudian, Crocodile Hong mengetahui bahwa Ye Xiwen dan yang lainnya baru saja pergi. Bajingan sialan, umpat Buaya Hong dengan suara rendah. Ia kemudian menulis jimat komunikasi dan mulai menghubungi buaya Taiyuzi di Laut Iblis yang kacau. Kali ini, ia bertekad untuk mengepung dan membunuh Ye Xiwen di Laut Iblis yang kacau. Bab 919 Teratai Api Hantu Ungu. Di Laut Iblis yang luas, 5 sosok muncul. Di hadapan mereka,
Seekor binatang laut raksasa mengamuk. Tubuhnya yang besar meliuk dan berputar. Ombak yang menjulang tinggi menghantam permukaan laut. Dan pedang-pedang air tersapu oleh ombak, menerjang langsung ke arah 5 orang yang berdiri di Laut Iblis. Di lautan iblis yang tak berujung ini, energi iblis yang tak terhitung jumlahnya bergejolak dengan liar. Hehe, daging dan darah manusia yang kuat memang yang terbaik, kata monster laut raksasa itu. Tawanya penuh dengan kesombongan. Sebelum ia sempat melancarkan serangan lagi, Ye Xiwen sudah melancarkan langkah pertama. Pedang panjang berapi raksasa itu membesar di langit hingga akhirnya jatuh dengan momentum yang tak tertandingi, menghancurkan langit dan seketika membelah energi iblis yang tak terbatas menjadi dua. Puff, monster laut yang tampak sangat besar ini sama sekali bukan tandingan Ye Xiwen. Ia terbelah dua. Darah menyembur keluar saat tubuhnya yang besar terbelah dua dan jatuh dari langit ke laut, menciptakan gelombang yang menjulang tinggi. Monster laut raksasa ini hanya berada pada level kelima alam transenden. Tidak ada apa-apanya bagi seorang ahli sejati. Akan tetapi, karena gagal mengenali situasi, dia malah berani mencoba dan mengambil keuntungan dari tim ini. Jadi Ye Xiwen hanya membelahnya menjadi dua dengan satu serangan. Ye Xiwen membuka tangannya yang besar, dan semburan cahaya merah darah menyapu dari tangannya. Dalam sekejap, seluruh daging dan darah monster laut raksasa itu diserap ke dalam cermin asal surgawi oleh Ye Xiwen. Dalam sekejap, tubuh raksasa itu menyusut menjadi hanya kulit, dan inti dalamnya juga langsung tercabut. Itu langsung ditelan ke dalam tubuhnya. Inti sari daging dan darah monster laut diserap sepenuhnya oleh cermin asal surgawi, lalu diubah menjadi energi murni yang dituangkan ke dalam tubuh Ye Xiwen. Ye Xiwen merasakan kultivasinya meningkat lagi, dan wajahnya berseri-seri dengan kegembiraan yang tak terselubung. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa ia alami di Laut Iblis yang kacau, tempat semua binatang iblis dan makhluk laut memiliki darah iblis, menjadikan mereka hampir setengah iblis. Hal ini memungkinkan Ye Xiwen untuk sepenuhnya menyerap esensi daging dan darah mereka, sehingga meningkatkan kekuatannya sendiri. Dia baru beberapa hari berada di Laut Iblis Kekacauan, tetapi kultivasinya telah meningkat pesat, jauh melampaui tahap awal alam transenden tingkat ketiga. Dengan kecepatan ini, dia bahkan tidak perlu sebulan untuk mencapai puncak alam transenden tingkat ketiga, dan pada saat itu, dia bahkan mungkin bisa menembus ke tingkat keempat. Ketika dia mencapai tingkat keempat alam transenden, kekuatan tempur mereka pasti akan sebanding dengan level ketujuh alam transenden, yang akan menjadi perbedaan besar dari level mereka saat ini. Yang lain membiarkannya begitu saja. Selama beberapa hari terakhir, mereka sudah terbiasa dengannya. Bagi mereka, meskipun baru berada di level kelima alam transenden, ia tetaplah monster laut. Ukurannya yang sangat besar membuatnya jauh lebih sulit dihadapi daripada rata-rata ahli alam transenden level 6. Meskipun siapapun di antara mereka pada akhirnya bisa membunuh monster laut itu tidak akan pernah semudah dan semulus metode Ye Xiwen. Dengan satu serangan, ia menghabisi monster laut itu, yang benar-benar tercengang dan tidak punya cara untuk benar-benar melawan. Mereka tidak tahu bahwa Ye Xiwen memiliki cermin asal surgawi, yang memberinya kendali luar biasa atas iblis dan mereka yang memiliki darah iblis. Bahkan mereka yang lebih kuat dari Ye Xiwen pun dapat sepenuhnya ditekan dan dihancurkan olehnya menggunakan cermin asal surgawi. Inilah alasan mendasar mengapa Ye Xiwen mulai melancarkan serangan secara berkala setelah tiba di Laut Iblis yang kacau. Klan buaya racun tanpa bayangan tidak akan pernah melepaskannya begitu saja. Ia perlu terus meningkatkan kekuatannya, dan menyerap esensi darah monster laut tak diragukan lagi merupakan cara yang paling efektif. Oleh karena itu, Ye Xiwen memilih untuk membunuh monster laut yang lebih kuat dan menyerap darah serta saripati daging mereka sehingga kultivasinya dapat dengan cepat maju ke puncak level ketiga alam transenden. Meskipun Ye Xiwen melahap semua esensi daging dan darah serta inti dalam dari monster laut ini, yang lain tidak berkomentar apapun. Ini karena Ye Xiwen telah mewariskan semua artefak magis dan kristal roh dari para ahli monster laut yang telah dibunuhnya beberapa hari terakhir kepada mereka. Tentu saja, Bai Hanmo dan Yao Qian tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini. Tetapi bagi Xiong Zicheng dan Yu Sisi, yang berpasangan dengan Xiong Zi, pembagian ini sangat memuaskan.
Meskipun monster laut ini sangat kuat, daging dan darah mereka tidak terlalu berguna karena garis keturunan iblis mereka. Oleh karena itu, daging dan darah mereka pada dasarnya tidak berguna dan orang biasa tidak dapat memakannya. Jika tidak, mereka akan mudah mengalami penyimpangan ki. Efek dari inti batin mereka juga sangat terbatas. Oleh karena itu, ini adalah metode yang sangat baik bagi mereka. Secara keseluruhan, semua orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Dengan adanya pemburu iblis profesional seperti Xiong Zicheng dan Yu Sisi, Ye Xiwen dan kelompoknya menghindari banyak jalan memutar. Mereka bahkan beberapa kali disergap oleh para ahli suku laut. Tetapi berkat deteksi dini Xiong Zicheng dan Yu Sisi, mereka berhasil lolos dari pengepungan terlebih dahulu. Jika tidak, pertempuran berdarah lainnya akan terjadi. Meski begitu, karena situasi kacau di Laut Iblis kacau, semua orang menghabiskan sebagian besar waktu mereka setiap hari untuk mengalami berbagai pertempuran, dan semuanya meningkat pesat. Yao Qian, khususnya, telah membuat kemajuan pesat. Saat bertarung, ia memahami dan terus menyerap energi dari pil, menghasilkan peningkatan pesat dalam kultivasinya. Dengan kecepatan ini, ia bahkan mungkin dapat menembus alam transenden tingkat ke-7 sebelum kompetisi untuk daftar 100 teratas. Jika itu terjadi, ia akan benar-benar menjadi salah satu master muda terbaik dan pasti akan dapat masuk 20 besar. Kemajuan Bai Hanmo bahkan lebih pesat. Ia sudah memiliki cukup bakat, dan setelah bertahun-tahun berlatih dan mengumpulkan, yang benar-benar kurang darinya adalah kemampuan bertarung. Dalam pertempuran, akumulasi aslinya dengan cepat dilepaskan dan diubah menjadi peningkatan dalam kultivasi. Oleh karena itu, keuntungan Ye Xiwen dan dua lainnya terutama dalam hal tingkat kultivasi. Sementara Xiong Zicheng dan Yu Sisi sebagian besar mendapatkan artefak magis dan sejenisnya. Dapat dikatakan bahwa semua orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan semua orang bahagia. Ini adalah pesta untuk Ye Xiwen. 3 bulan berlalu seperti ini. Selama 3 bulan ini, Ye Xiwen, Yao Qian, dan yang lainnya terus berkeliaran di tepi Laut Iblis kekacauan, tak berani menyelam lebih dalam. Konon, kedalaman Laut Iblis kekacauan adalah tempat para ahli sejati klan Iblis Laut bercokol, tempat berkumpulnya sejumlah besar ahli alam aspek Dharma yang telah melampaui alam transenden. Meskipun Ye Xiwen ingin berkembang dengan cepat, dia bukan orang bodoh dan tahu apa yang bisa dan tidak bisa dia lakukan. Namun, bahkan di area terluar, bahaya masih mengintai. Pada suatu kesempatan, mereka bahkan bertemu monster laut yang mengerikan di tingkat ke-9 alam transenden. Untungnya, monster laut itu sedang berburu saat itu. Jadi meskipun dari kejauhan, semua orang merasakan kehadirannya dan tidak mendekat. Selain monster laut di tingkat ke-9 alam transenden, Ye Xiwen dan kelompoknya juga bertemu dengan beberapa makhluk di tingkat ke-8 alam transenden, termasuk monster laut dan setan laut, yang membuat situasi menjadi sangat berbahaya. Untungnya, dengan Xiong Zicheng yang berpengalaman di sisi mereka, semua orang berhasil melarikan diri tepat waktu setiap kali mereka akan ditemukan. Pada hari ini, di laut dalam, di parit bawah tanah, bunga teratai berwarna gelap dan bening mekar di lembah terpencil. Apakah ini teratai api hantu ungu neter? Seru Yu Sisi terkejut. Sorot keheranan terpancar di matanya. Apa itu teratai api hantu ungu? Tanya Bai Hanmo. Ini adalah harta karun alam yang langka dan berharga. Berwarna biru keunguan. Semi-transparan seluruhnya. Bagi klan Iblis Laut, ini adalah tonik yang sangat ampuh. Iblis Laut di alam transenden yang mengonsumsinya dapat langsung naik level. Ini sangat langka. Siapapun yang muncul dapat menyebabkan banyak ahli iblis laut dan bahkan monster iblis laut berebut. Setiap kemunculannya adalah pertumpahan darah. Beberapa telah muncul di Laut Iblis Chaotic sebelumnya. Dan setiap kali banyak ahli iblis laut dan monster iblis laut tewas di tempat. Xiong Zicheng menjelaskan dengan patuh. Sayangnya, meskipun teratai api hantu neter ungu ini adalah tonik yang sangat ampuh bagi klan iblis laut, ini adalah obat paling beracun bagi manusia. Teratai api hantu neter ungu ini hanya dapat tumbuh dalam kondisi khusus yang disebabkan oleh energi iblis yang tak terhitung jumlahnya, sehingga mengandung energi iblis yang sangat besar. Jika orang biasa menelannya secara langsung,
itu akan menyebabkan kehancuran total esensi sejati dan dantian mereka. Semua orang awalnya mendengar bahwa ini adalah harta karun alam yang sangat langka dan berharga, bahkan mampu meningkatkan tingkat kultivasi seseorang hingga 1 tingkat penuh dari udara, yang membuatnya sangat berharga. Namun, hal itu hanya berlaku untuk klan iblis laut. Bagi umat manusia, fakta bahwa itu akan memiliki efek samping yang begitu parah tentu saja mengurangi minat semua orang, dan mereka tidak lagi tertarik seperti sebelumnya. Ye Siwen, cepat dapatkan teratai api hantu ungu itu. Tiba-tiba, suara Yemo terngiang di telinga Ye Siwen. Kau sudah maju? Tanya Ye Siwen. Masih agak tak percaya dan terkejut. Tidak, aku hanya terkejut dengan aura teratai api hantu ungu. Kata Yemo, aku hanya sangat sensitif terhadap aura iblis. Maksudmu, pakai cermin asal surgawi. Ye Siwen langsung mengerti maksud Yemo, berkat pemahaman diam-diam mereka selama bertahun-tahun. Meskipun orang biasa tidak bisa menyerapnya, Ye Siwen, yang memiliki cermin asal surgawi, benar-benar berbeda. Akan tetapi, tepat saat Ye Siwen hendak meminta teratai api hantu ungu, yang hanya sedikit orang yang benar-benar tertarik, sebuah tawa liar terdengar dari tidak jauh. Hahaha, aku tak pernah menyangka mengikuti beberapa manusia akan membawaku menemukan teratai api hantu ungu neter. Bab 920 hanya satu pertempuran. Hahaha, aku tak pernah menyangka mengikuti beberapa manusia akan membawaku menemukan teratai api hantu ungu neter. Sebuah suara riang terdengar dari balik kerumunan. Semua orang langsung waspada dan menoleh. Mereka melihat sesosok iblis laut yang kuat bersayap besar. Tubuhnya bersisik biru tua, berdiri di hadapan mereka dengan ekspresi gembira yang meluap-luap. Dia memancarkan aura yang sangat berbahaya. Ekspresi semua orang berubah drastis. Kapan ahli dari klan iblis laut ini mulai mengikuti mereka? Mereka sama sekali tidak tahu. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa mereka telah diikuti. Bahkan Xiong Zicheng, seorang pemburu iblis veteran, gagal menyadarinya, yang mana merupakan hal yang cukup langka. Perlu diketahui bahwa Xiong Zicheng, seorang pemburu iblis veteran, bahkan telah beberapa kali menemukan monster di alam transenden tingkat ke-8, sehingga tim ini dapat menghindari pertemuan langsung dengan monster laut di alam transenden tingkat ke-8. Namun kini, dia diikuti tanpa menyadarinya. Wajah Xiong Zicheng berubah sangat buruk. Bertahan hidup di laut iblis yang kacau itu sangat sulit. Selain memiliki kekuatan yang luar biasa, yang terpenting adalah berhati-hati dan waspada. Dia dan timnya secara alami tidak memiliki kekuatan yang tangguh. Jadi untuk bertahan hidup, dia selalu sangat berhati-hati. Namun alangkah terkejutnya dia masih saja diikuti. Dan itu merupakan penghinaan besar baginya. Sungguh beruntung. Pakar iblis laut itu tertawa aneh dan menyeramkan. Dengan kepala-kepala manusia ini yang ditambahkan ke koleksiku, ini jadi lebih baik lagi. Hahaha, mengumpulkan kepala. Xiong Zicheng sepertinya memikirkan sesuatu. Kau adalah jagal tangan darah. Baiyin. Mendengar kata-kata Xiong Zicheng, bahkan Yu Sisi yang berdiri di samping, langsung mengubah ekspresinya, seolah-olah nama itu memiliki kekuatan yang mengerikan. Haha, aku tidak menyangka kau tahu reputasiku. Sempurna sekali, bersiaplah untuk mati. Tak ada yang pernah lolos dari cengkeramanku. Sang ahli iblis laut terkekeh. Apa yang kau curi akan menjadi bagian dari koleksiku. Hahaha, raut wajah si jagal berdarah tangan berubah menjadi gila dan mengerikan. Dinginnya menusuk tulang. Sudah berakhir, sudah berakhir. Aku tak pernah menyangka kita akan mengalami nasib sial seperti ini. Kita benar-benar sial, kata Yu Sisi panik. Matanya dipenuhi kengerian. Apakah jagal tangan darah ini benar-benar mengerikan? Tanya Bai Hanmo. Tentu saja mengerikan. Tak ada ahli manusia yang pernah lolos dari cengkeramannya. Entah apa yang telah dialaminya. Tapi ia tiba-tiba muncul lebih dari 20 tahun yang lalu dan memulai pembantaian brutal para ahli manusia di Laut Iblis Kekacauan. Para ahli ras laut mungkin bisa lolos dari cengkeramannya. Tapi para ahli manusia sungguh tak punya jalan keluar. Kata Yu Sisi ngeri, meskipun ia hanya ahli alam transenden tingkat 7, bahkan beberapa ahli alam transenden tingkat 8 veteran pun tak mampu menaklukkannya.
Ia bahkan menyebabkan pembantaian ratusan ahli manusia sekaligus, yang akhirnya membuat murka seorang ahli alam transenden tingkat 9 dari umat manusia kita, yang mengejarnya sejauh 3.000 mil. Namun, ia pun berhasil menghindar dan melarikan diri. Mendengar ini, Ye Xiwen dan dua orang lainnya langsung berwajah serius. Mampu lolos dari tangan seorang master di alam transenden tingkat 9, kekuatan dan pengalaman mereka sudah cukup mengerikan. Yang paling penting, tampaknya ini adalah ras iblis laut yang memiliki kebencian khusus terhadap manusia. Mereka tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada para ahli manusia, yang merupakan hal yang paling menakutkan. Semua orang tahu bahwa ini adalah masalah serius, dan mereka tidak punya pilihan lain selain bertarung sampai mati. Ini pilihannya bertarung atau mati. Mereka tidak mempunyai jalan keluar. Karena sekalipun mereka menyerahkan teratai api hantu ungu ini, mereka tidak akan bisa lepas dari genggamannya. Kalau begitu satu-satunya hasilnya adalah bertarung sampai mati dengan pihak lain. Biar aku yang urus ini. Kau bawa yang lain dan kabur, kata Xiong Zicheng sambil menggertakkan gigi. Aura kuat terpancar darinya, perlahan menyebar ke segala arah. Xiong Zicheng ini sebenarnya adalah seorang master di tingkat ke-7 alam transenden. Dia telah menyembunyikannya dengan sangat baik sebelumnya, dan tak seorang pun menemukannya. Ye Xiwen menatap Xiong Zicheng dengan penuh keheranan. Kesannya terhadap Xiong Zicheng selalu menunjukkan bahwa ia berhati-hati dan bijaksana. Ini jelas merupakan kartu truf terakhir yang ia simpan untuk dirinya sendiri. Dia sempat mempertimbangkan bahwa mereka semua mungkin punya kartu truf masing-masing. Tetapi dia tidak pernah menduga akan ada kartu truf yang begitu kuat. Kau pikir kau bisa pergi? Jagal Bloodhand Baiyin tertawa terbahak-bahak, dan gelombang energi iblis yang dahsyat dari tubuhnya langsung menyapu seluruh parit. Aku sudah memasang jaring langit dan bumi di atas. Kecuali aku sendiri yang mengurainya. Kau takkan punya kesempatan untuk kabur. Ekspresi kerumunan berubah lagi. Baiyin ini memang kejam dan teliti. Tetapi dia juga seorang pembunuh maniak, yang sama sekali tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Ayo kita lawan dia. Aku tak percaya dia bisa menandingi kita semua, teriak Bai Hanmo. Terutama karena Xiong Zicheng juga seorang master di tingkat ke-7 alam transenden, yang sangat memotivasinya. Baru sekarang ia mulai menyadari bahwa dunia ini jauh lebih berbahaya daripada yang dibayangkannya. Bukan hanya ada orang yang lebih lemah darinya, tetapi banyak pula yang jauh lebih kuat. Berhadapan dengan para ahli top seperti itu, ia tak lagi merasa sesantai sebelumnya, dan sikap riangnya terhadap hidup lenyap seketika. Kalian pergi, aku akan menahannya. Kalau tidak, kita semua tidak akan lolos. Geram Xiong Zicheng sambil menggertakkan gigi. Dia bukan orang yang bisa dikalahkan hanya dengan jumlah yang lebih banyak. Meskipun dia gila, tak diragukan lagi dia orang gila dengan bakat luar biasa. Orang gila. Hahaha, aku suka gelar itu. Baiyin tertawa terbahak-bahak. Tapi yang membuatku jadi begini adalah kalian manusia. Suatu pemandangan muncul di depan matanya. Pemandangan darah dan api. Sebuah desa kecil para setan laut. Anggota tubuh yang terputus dan sisa darah bergantian. Raungan binatang buas yang besar dan ganas bergema dari kejauhan. Menjadi pertanda dimulainya kejahatan. Diikuti aroma kematian di belakangnya. Jembatan yang rusak itu merupakan bencana, dan asap hitam mengepul satu demi satu, menciptakan kegelapan tak berujung. Suasana menjadi kacau, dan api pun padam, rusak, kotor. Beberapa tuan manusia berubah menjadi iblis, dengan arogan menyerbu setiap inci ruang angkasa. Seorang anak monster laut memandang dunia yang hancur ini dan mendengar raungan dan tangisan keputusasaan yang paling mengerikan di dunia. Menatap langit gelap, tak mampu menemukan jalan keluar. Tangan gemetar, tak mampu menahan langkah kaki orang yang telah tiada. Tak berdaya, matanya memerah. Gambaran ini melekat dalam ingatannya dalam waktu lama, mustahil untuk dihapus. Di laut iblis yang kacau, pemandangan seperti itu terkuak setiap saat. Para ahli manusia musnah, armada makhluk laut hancur total, atau seluruh desa iblis laut dibantai. Tidak ada lagi konsep keadilan atau kejahatan, semuanya hanya tentang bertahan hidup. Pengalamannya selama bertahun-tahun telah membuatnya mengerti hidup dan mati,
Tetapi mengapa ini harus terjadi padaku? Karena aku saja sudah malang, maka semua orang pasti lebih malang lagi daripada aku. Kebencian segera memenuhi pikirannya, dan matanya memancarkan cahaya kejam dan tirani. Tangannya langsung terkoyak, menampakkan cahaya berdarah. Di sisi lain, aura Xiong Zicheng perlahan-lahan semakin kuat. Xiong Zicheng berkata dengan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalian harus segera pergi. Kalau tidak, kalian mungkin tidak akan bisa pergi. Bahkan aku pun mungkin tidak akan bisa bertahan lama. Sisi, kembalilah dan beritahu semua orang bahwa aku bukan kapten yang baik. Nanti, kalian bisa memilih kapten yang lebih baik. Kapten, dua garis air mata bening mengalir di wajah Yu Sisi, menyatu dengan air laut dan segera tersapu oleh ombak yang kini bergolak. Blokir aku, orang tua. Kau pasti bercanda. Bai Yin tertawa terbahak-bahak. Sosoknya langsung melesat keluar, membentuk cahaya berdarah di depannya, membelah seluruh air laut menjadi dua. Dalam sekejap, ia berubah menjadi bola cahaya berdarah dan menyerbu ke depan Xiong Zicheng. Tinjunya yang besar menghantam ke bawah. Boom! Seluruh air laut seakan melonjak naik seketika, dan air laut yang tak berujung itu terhempas dalam sekejap. Kekuatan dahsyat itu menyebabkan seluruh palung berguncang hebat. Bang! Xiong Zicheng membentuk tanda silang dengan tangannya, menangkis serangan Bai Yin dengan kuat, tetapi tubuhnya langsung terpental lebih dari 10 meter. Darah hampir seketika mengucur dari sudut mulutnya, menodai setitik air laut di dekatnya. Tubuhnya sedikit goyah, tetapi ia segera pulih sepenuhnya. Pergi! Xiong Zicheng meraung. Mulutnya berlumuran darah. Aku tidak tahan lagi. Bukan hanya tidak bisa ditunda terlalu lama. Saat ia menerima pukulan dahsyat Bai Yin, ia sudah terluka parah. Ia hampir pingsan. Ia hampir tak bisa membayangkan bahwa ini adalah kekuatan tingkat ketujuh alam transenden. Dia pernah bertarung melawan seorang master di alam transenden tingkat ke-8, tetapi dia belum pernah merasakan kekuatan sehebat itu. Kau bisa menangkis pukulanku, lumayan. Tapi Pak Tua, ini masih jauh dari selesai. Bai Yin sedikit terkejut. Ia tak menyangka Xiong Zicheng bisa menangkis pukulannya. Tapi baginya, itu bukan apa-apa. Ia kembali menerjang, berubah menjadi gelombang darah yang besar, dan menyerang lagi. Kekuatan pukulan yang mengerikan itu menghancurkan air laut.